Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilber dengan NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis pantai dan juga melakukan pengelolaan garis pantai. Di mana kita bahas yang pertama itu tentang pengertian garis pantai. Garis pantai itu adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan atau perairan, di mana ketika daratan dan lautan ini bertemu nanti akan menciptakan batas visual yang dapat kita kenali, eh, bisa kita bedakan antara kedua elemen ini. Nah, garis pantai ini memiliki bentuk dan juga fitur yang berbeda-beda, seperti teluk, selat, semenanjung, dan pulau-pulau. Bentuk garis pantai ini kenapa bisa berbeda? Karena dia bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor geologis dan juga faktor geografis. Nah, dari faktor tadi terjadinya seperti proses erosi, pengendapan sedimen, aktivitas tektonik, dan juga pengaruh cuaca. Perubahan garis pantai ini dia tuh adalah salah satu proses tanpa henti, karena dia tuh melalui berbagai proses alam di pantai yang meliputi pergesekan sedimen, arus, tindakan ombak, dan juga penggunaan lahan. Pembelajaran garis pantai ini memiliki peran penting dalam studi geografis, geologi, ilmu kelautan, serta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan juga konservasi alam. Terus untuk pengelolaan garis pantai ini harus melewati beberapa langkah untuk menganalisisnya, memvisualisasikan, dan juga memahami karakteristik dan perubahan garis pantai. Nah, data yang kita dapat untuk meneliti garis pantai ini bisa bersumber dari citra satelit, peta topografi, pengukuran lapangan, dan juga teknologi pemetaan lainnya. Oke, kita lanjut saja untuk masuk ke pengelolaannya. Sebelum pengelolaan, kita lanjut terlebih dahulu untuk mengunduh datanya. Untuk pengunduhan datanya ini kita lakukan di USGS. Oke, yang pertama itu kita klik dulu USGS, lalu kita masuk ke USGS Earth Explorer. Yang pertama jangan lupa login terlebih dahulu. Karena saya sudah login, langsung saja. Yang pertama, kemudian kita ganti select geocoding metodenya itu menjadi pad and row. Kita masukkan pad and row wilayah yang mau kita kaji. Untuk wilayah saya itu padnya itu 123 dan row-nya itu 62. Untuk melihat pad and row ini bisa kita lihat di Google. Kemudian kita klik show. Maka titik koordinatnya akan keluar. Kemudian kita pilih tahun yang mau kita masukkan data ranknya untuk mengambil pada tahun berapa citra yang kita ambil ini. Ini saya buat pada tahun 2020. Untuk tanggal dan bulannya menyesuaikan, tetapi tahunnya harus sama. Setelah kita atur data ranknya, kita lanjut ke cloud cover. Kita buat di bawah 20%. Klik dataset, kemudian klik Landsat, pilih Landsat Collection 2 level 2, lalu klik Landsat 89, baru klik Result. Oke, untuk data citranya yang mau kita ambil telah keluar, kemudian kita klik Download, kita pilih Product Option, lalu kita klik ini untuk mendownload. Oke, untuk data pada 2020 telah selesai di download. Lanjut lagi kita download yang data 2015 karena kita mau membandingkan pada tahun 2015 dan tahun 2020 untuk perubahan garis pantainya. Kita harus membuat waktu 5 tahun.
Oke, kemudian kita klik result. Untuk data pada tahun 2015 itu telah keluar. Saja kita klik download. Kita produk option, lalu kita klik download di sini. Untuk data 2015 dan 2020 itu caranya sama, cuman beda di data range saja. Karena untuk pengunduhannya ini sedikit lama, maka kita lanjut saja ke selanjutnya. Baik, di sini kita lanjut untuk pengelolaan datanya. Pertama-tama itu klik file, lalu add data. Terus masukkan data citra yang sudah di-download. Masukkan band 3 dan band 6-nya. Klik add. Tunggu prosesnya. Selanjutnya klik file lagi. Masukkan data lagi. Yang tadi untuk data 2015, kemudian ini untuk data di 2020-nya. Klik add. Terus kita pilih band 3 dan band 6. Lalu add lagi. Kemudian kita buat mini size di kirinya. Setelah di situ, supaya lebih mudah, kita ganti namanya sesuai band dan tahun. Sini kita mulai dari sini. Sini kita klik B3 karena dia band 3, terus di belakang itu 15 karena dia 2015. Begitupun yang lainnya. Oke, selesai dari situ, kita klik rectangle, lalu kita pilih wilayah yang mau kita kaji perubahan garis pantainya. Ini saya pilih wilayah itu. Habis itu kita klik Windows, terus image analysis. Kemudian kita pilih dari band 315 itu, kita klik sampai seterusnya. Band 6, ini band 3 2020. Begitupun juga band 6 2020 kita klik. Oke, selesai dari situ kita klik rectangle ini, kita klik kanan, terus kita klik delete. Kemudian kita unchecklist seluruhnya, sisakan yang selesai klik saja. Oke, lalu kita zoom. Oke, setelah dari situ klik search, cari raster to calculate. Raster to calculator. Lalu kita pilih nomor 2. Nah, setelah dari situ kita masukkan rumusnya. Yang pertama itu klik plot 2 kali. Kemudian kita klik yang klip band 315 dikurang. Kita klik juga yang klip band 615. Terus tadinya kita bagi, kita klik lagi plot, dan kita lakukan hal yang sama, tapi kali ini ditambah. Oke, kita masukkan output rasternya.
Oke, kita buat di new file geodatabase. Kita buat namanya master 15 dan 20. Lalu kita klik 2 kali, terus kita buat namanya. Sini kita buat nama mn dui 15. Save. Lalu kita klik OK. Tunggu prosesnya. Oke, setelah prosesnya selesai, kita klik raster kalkulator lagi. Lakukan hal yang sama untuk data yang 2020-nya. Plot bin 3 2020, terus dikurang bin 6, itu dibagi, plot lagi, terus bin 3 ditambah bin 620. Terus untuk output rasternya begitu, kita buat mn dui 2020 kita klik, lalu kita klik OK. Oke, telah selesai prosesnya. Ketika telah selesai prosesnya, kita lanjut lagi, masih di tetap raster kalkulator, kita klik lagi. Terus kita masukkan rumus kedua, di mana rumus kedua ini menggunakan count. Terus kita masukkan MDWI 15. Terus kita klik kurang dari sama dengan 0, 0,100. Untuk output rasternya, lakukan hal yang sama di geodatabase. Kita buat namanya Mas Pari 15, lalu save. Kita klik OK. Tunggu prosesnya. Oke, lakukan hal sama untuk yang 2020-nya. Klik on, terus masukkan 2020, kurang dari sama dengan 0,1,0. Untuk output rasternya sama, kita buat Mas Pari 20. Kita save, lalu OK. Oke, prosesnya telah selesai. Selanjutnya itu klik raster to polygon. Klik, terus input rasternya kita masukkan Mas Pari 15. Untuk field benar, terus kita unchecklist yang simplify polygon ini. Buat rasternya Garpan 15, terus save, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, selanjutnya lakukan hal sama untuk data 2020. Kita unchecklist. Buat lagi. Kapan 20. Lalu klik OK. Checklist untuk yang sudah ini, kita checklist semuanya. Oke, setelah dari situ kita diklik lagi di search ini, kita klik futures to line. Kita klik,
Lalu kita masukkan input rasternya itu garpan 15. Kemudian untuk geodatabase ini kita ganti GP 15. Kita save. Lalu untuk exit tolerance ini kita buat 100. Lalu klik OK. Yang pertama selesai, kita lakukan selanjutnya untuk yang tahun 2020. Kita klik garpan 20, terus kita untuk output rasternya kita buat GP 20, lalu save. Kemudian untuk exit tolerance kita buat 100, lalu OK. Kita lihat di sini di setiap tahunnya itu terjadi perubahan. Untuk langkah selanjutnya itu kita langsung saja klik editor, start editing. Itu kita checklist dulu yang 2000 GV20 ini. Kita hanya memerlukan garis pantainya saja, yang tidak berguna itu boleh kita hapus. Delete. Oke, kita lanjut ke yang 2020-nya. Oke, setelah selesai kita klik editor lagi, save edit, lalu stop editing. Selanjutnya kita cari di search itu smooth line. Oke, kita klik smooth line. Lalu kita masukkan inputnya itu yang 2015 terlebih dahulu. Itu kita buat lagi di sini. Kita buat juga garvan 15. Sini kita buat 100 juga. Langsung saja klik OK. Selanjutnya kita lakukan juga yang untuk 2020-nya. Sini kita kasih 100. Lalu klik OK. Oke, setelah selesai dari situ. Oke, kalau sudah selesai kita checklist yang bawah ini. Kemudian untuk garpan 15 ini kita klik kanan. Kita klik open attribute table. Kemudian di tabel option ini kita ganti menjadi add file. Dan kita buat nama garis pantai. Lalu OK. Kita geser ke kanan. Oke, kita klik garis pantai ini, kita klik kanan, lalu calculate geometry. Yes. Kita klik OK. Yes. Oke, untuk datanya, untuk garis pantai ini keluar angka-angka. Checklist. Oke, lakukan hal yang sama untuk garis pantai 2020. Kita klik kanan, open attribute table. Terus table optionnya kita klik add files. Ganti nama garis pantai. Lalu OK. Yes. Kita geser ke kanan. Kita
kita klik garis pantai, kita klik kanan, lalu calculate geometry, terus yes. Oke, kita klik OK, yes. Oke, setelah angka-angkanya keluar, sudah selesai. Kita bisa ganti warnanya garis pantainya supaya lebih kelihatan. Ganti warna merah, ukuran 3 saja atau 2, kita buat 2 saja. Oke, terus yang 2015 ini kita buat warna hijau, ukurannya 2 juga. Kita klik OK. So, kita lihat di sini waktu 2020, ini untuk 2015 terjadi erosi di bagian lengkungannya itu. Oke. Setelah dari situ kita klik data, kita masukkan add base map, lalu imagery. Oke, karena sinyalnya lelet, setelah masukkan imagery tadi, langsung saja untuk melakukan layout. To layout, klik file, lalu vacant print setup, terus kita ganti size-nya menjadi 4. Terus untuk orientation-nya kita buat landscape. Nah, klik OK. Itu kita klik layout view, kita sesuaikan kotaknya. Setelah dari situ kita klik rectangle. Untuk rectangle ini ada 5. Untuk rectangle pertama itu untuk judul peta, terus rectangle kedua itu nanti untuk scale bar, scale tag, dan juga penunjuk arah. Yang ketiga itu ada legenda. Yang keempat nanti rectangle itu berisikan insert peta atau peta kecil. Yang kelima itu nama pembuat. Kita lihat ini, kita masukkan teks. Kita masukkan namanya peta garis pantai 2015 sampai 2020. Garis pantai, peta perubahan garis pantai di Pulau Masri tahun 2015-2020. Yang rectangle kedua ini isi dengan penunjuk arah, penunjuk angin, itu kita masukkan juga scale bar dan scale text-nya. Insert scale bar, kita ganti miles menjadi kilometer. Klik OK. Lalu kita tambahkan juga scale text-nya. Kita kasih pemisah antara ini. Sekarang kita lanjut ke rectangle ketiga. Kita klik insert, kita klik legenda, kita masukkan gerakan 2015 dan gerakan 2020 berikutnya. Terus berikutnya kembali kita ganti teksnya, kita ganti font. Berikutnya selesai. Sudah legendanya.
Dari situ kita lanjut ke rectangle keempat, itu insert peta. Klik insert data frame. Data. File connection. Kita masukkan di tabung, lalu kemudian klik kanan, property, kemudian kita klik system indicator, pindahkan layernya, terus oke. Kita klik kanan, property lagi, kita klik grid, kita klik new grid, kita insert grid, berikutnya terus label only, berikutnya finish, lalu oke. Kemudian kita zoom bagian merah-merah ini merupakan wilayah yang kita kaji. Kita ganti warnanya jadi warna hijau biar lebih seperti daratan. Oke, zoom lagi. Untuk warna lautnya kita ganti warna biru. Oke. Dari situ kita lanjut ke yang rectangle terakhir. Kotak nomor 5 itu masukkan nama saya, nama pembuat. Oke, semuanya sudah selesai. Jangan lupa masukkan karena kita tadi telah menunggu untuk base mapnya. Nah, sinyal sudah lancar. Berikut tampilan akhir dari analisis garis pantai. Oke, sudah selesai. Kita klik file, save as. Dan mari kita klik file lagi, kita export map. Kita simpan. Oke, telah selesai pengolahan data yang telah dilakukan. Untuk kesimpulan, di mana untuk pengelolaan garis pantai ini sangat berguna karena kita bisa mengetahui untuk yang pertama itu batas wilayah, dan juga untuk menentukan ZEE, ZEE untuk mitigasi bencana, terus dan juga kita bisa melihat untuk perubahan garis pantai ini dari tahun ke tahun, karena pasti ada yang mengalami erosi dan juga ada yang mengalami pengendapan sedimentasi. Karena itu untuk analisis perubahan garis pantai ini sangat diperlukan. Mungkin itu saja untuk saran dari saya. Mungkin tidak ada, semuanya sudah cukup. Untuk kelas kemarin juga sangat oke, kondusif, dan juga berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.